pada masa kolonial abad ke-19 muncul sebuah budaya makan yang dikenal dengan sebutan ritstafel. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda di mana rits berarti nasi dan tafel berarti meja, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai meja nasi. Namun ritstafel bukan sekedar sajian nasi, melainkan suatu bentuk jamuan makan yang menyajikan beragam hidangan lengkap khas Indonesia, namun dengan penyajian dan tata cara ala Eropa. Asal-usul dari ritstafel diciptakan oleh orang-orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal dengan Indonesia. Budaya makan ini lahir sebagai hasil perpaduan antara kekayaan kuliner pribumi dengan gaya hidup kolonial yang dibawa oleh bangsa Belanda. Dalam praktiknya, ritstafel menjadi simbol status sosial tinggi dan biasanya hanya dinikmati oleh kalangan bangsawan dan elit kolonial. Awalnya, kebiasaan ini berkembang seiring dengan pernikahan antara orang Belanda dan pribumi. Orang Belanda yang terbiasa dengan sajian daging-dagingan dan sup mulai beradaptasi dengan makanan lokal seperti gado-gado, nasi goreng, dan lain-lain. Sebaliknya, masyarakat pribumi juga mengenal peralatan makan barat seperti sendok, garpu, piring, dan meja makan. Lebih dari sekedar kegiatan makan bersama, ritstafel juga digunakan oleh bangsa Belanda untuk memperkenalkan dan sekaligus menampilkan kekayaan budaya kuliner dari tanah jajahan kepada tamu-tamu penting. Dalam konteks ini, budaya ritstafel menjadi semacam etalase yang menunjukkan betapa beragam dan eksotisnya makanan Indonesia, namun tetap dikemas dalam format yang sesuai dengan standar Eropa. Kemudian hubungannya tentang budaya ritstafel dengan postkolonial. Budaya ritstafel menggambarkan tentang percampuran budaya antara penjajahan dengan tanah pribumi. Dalam kaitannya dengan teori postkolonial, budaya ritstafel adalah budaya yang melahirkan budaya baru atau yang dikenal dengan hibriditas. Hibriditas adalah proses pencampuran dua budaya atau lebih yang melahirkan bentuk baru, baik itu bahasa, identitas, praktik sosial, atau materi budaya. Kemudian sikap saya pribadi menyikapi budaya tersebut yaitu sikap apresiatif atau menghargai sesama. Adapun kaitannya antara postkolonialisme dan ritstafel. Yang pertama yaitu sebagai simbol kekuasaan. Ritstafel dapat dilihat sebagai simbol kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Postkolonialisme mempelajari bagaimana simbol-simbol kekuasaan sebagai ritstafel mempengaruhi identitas dan budaya lokal. Yang kedua yaitu apropriasi budaya. Ritstafel juga dapat dilihat sebagai contoh apropriasi budaya, di mana budaya lokal diadaptasi dan diubah oleh kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan dan selera makan. Postkolonialisme mempelajari bagaimana apropriasi budaya seperti ini mempengaruhi identitas dan budaya lokal. 3. Identitas dan kebudayaan. Ritstafel juga dapat dilihat sebagai contoh bagaimana identitas dan kebudayaan lokal dipengaruhi oleh kolonialisme. Postkolonialisme mempelajari bagaimana identitas dan kebudayaan lokal dibentuk dan diubah oleh pengalaman kolonial. Kemudian dalam konteks postkolonialisme, ritstafel dapat dilihat sebagai contoh bagaimana kolonialisme mempengaruhi budaya dan identitas lokal.
serta bagaimana simbol-simbol kekuasaan kolonial dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Yang ketiga, yang terakhir maksudnya sikap pribadi kita, saya maksudnya mempelajari tentang sikap apresiatif atau sikap menghargai dan menghormati budaya lain. Restafel sebagai bentuk untuk menjadi pintu masuk mengangkat kuliner Nusantara. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa budaya Restafel juga membuka jalan bagi pengakuan internasional terhadap kekayaan kuliner Indonesia. Hidangan seperti rendang, sambal, sate, dan gado-gado menjadi naik kelas karena disajikan dalam format yang menarik bagi lidah dan kebiasaan bangsa Eropa. Dalam kajian gastronomi, ini disebut sebagai bentuk globalisasi atau ketika budaya lokal dipresentasikan dalam format global dalam konteks kekinian. Warisan Restafel dapat diadaptasi ulang sebagai media promosi budaya dan pariwisata. Kemudian sikap apresiatif tetap perlu dikembangkan, terutama jika kita mampu mengklaim kembali budaya kuliner tersebut dengan narasi yang memerdekakan dan memperkuat jati diri bangsa.